Indonesia Raya dan Pancasila. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
pagi ini? Apa Mari? Apa? Menolong ibu. Menolong ibu apa Mari? Oke, menolong ibu menyapu di rumah. Itu adalah hal baik yang sudah Fahri lakukan di pagi ini. Siapa lagi? Hal baik yang sudah kamu lakukan pagi hari ini. Ayo, selain Fahri menolong ibu menyapu di rumah. Menunaikan ibadah sholat subuh. Oke, bagus. Itu yang sudah dilakukan Rafif pada pagi hari ini. Ayo, siapa lagi? Apa hal baik yang sudah dilakukan pagi ini? Mencuci piring. Oke, membantu ibu mencuci piring. Ada lagi? Satu lagi. Hal baik apa yang sudah dilakukan pagi tadi? Apa? Iya, merapikan tempat tidur. Ya, kita harus membantu orang tua. Merapikan tempat tidur itu membantu orang tua. Jangan menunggu ibu yang merapikan tempat tidur. Kan kita yang tidur, berarti setelah bangun tidur kita rapikan. Kita bantu orang tua mencuci piring, kita bantu orang tua nyapu ya. Dan jangan lupa beribadah sholat subuh. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini pada mata pelajaran Pancasila adalah yang pertama, mengidentifikasi contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap menghargai dan saling membantu sebagai cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, sebenarnya hari ini ada yang mau ibu tampilkan, tapi karena mati lampu, ya, ibu tidak bisa menampilkan video yang sudah ibu siapkan. Seharusnya harus ada videonya yang ditampilkan, harus ada materinya biar kalian bisa menyaksikan secara langsung. Tapi mati lampu. Oke, tidak apa-apa ya. Sekarang kita berdiskusi aja. Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Kesatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila itu ada cerminan sikap yang bisa kita lakukan ya. Contohnya, ibu tanya, kalau sila pertama apa yang harus kita lakukan yang bisa mencerminkan pengamalan dari sila Pancasila? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau ketuhanan yang Maha Esa, berarti perilaku yang harus kita lakukan seperti apa? Apa? Beribadah. Contohnya menjalankan sholat subuh yang sudah dilakukan Rafif tadi pagi ya. Nah, kemudian apa lagi? Sila yang pertama selain beribadah, mengaji boleh. Oke, mengaji itu masuk ke dalam sila yang pertama. Beribadah, sholat, kemudian mengaji, kemudian kita datang di pengajian, itu masuk ke dalam sila yang pertama. Ya, kita harus ikut. Misalkan hari Minggu di desa kalian telah makmur ada pengajian. Nah, kalian harus datang. Itu contoh yang baik. Itu berarti kalian mengamalkan sila yang pertama Pancasila. Kemudian sila yang kedua contohnya apa? Membantu ibu. Mengapa kita harus membantu ibu, Dita? Ayo, kenapa kita kok harus membantu ibu? Ada yang bisa menjawab kelompok ini? Iya, benar ya Nafisa, agar pekerjaan ibu lebih ringan kalau anaknya mau membantu. Oke, sebelum kita lanjut ke sila berikutnya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Kita ice breaking, buka, tutup ya. Semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Buka, tutup.
sila yang ketiga? Apa? Menggunakan produk buatan. Indonesia. Kenapa sih kita harus menggunakan produk buatan Indonesia? Ngapain nih Rapip kok kita harus menggunakan produk buatan Indonesia? Supaya apa? Itu bukti bahwa kita cinta akan Indonesia atau tanah air. Kalau di Indonesia ini banyak menghasilkan produk, untuk apa kita harus membeli produk yang bukan buatan Indonesia? Kalian di rumah pakai nggak produk buatan Indonesia? Contohnya apa? Sabun mandi. Kita mandi pakai sabun dan sabun itu buatan dari Indonesia. Apalagi selain sabun? Sampo, baju yang kita pakai semuanya adalah buatan orang-orang Indonesia. Kemudian makanan, apa yang kita beli? Contohnya jajanan, pempek kata Adit ya. Pempek itu buatan siapa? Buatan tetangganya, itu produk buatan Indonesia. Terus ada lagi, misalkan kita beli minuman Aqua atau merek Alfa, itu semua adalah buatan Indonesia. Kalian beli tas dari mana? Tas yang kalian pakai untuk sekolah ini? Ya, belinya di mana? Ada yang beli di pasar, ada yang beli di Palembang ya. Itu produk buatan Indonesia. Pensil yang Arif pegang itu belinya di mana, Lip? Di pasar. Buatan siapa itu, Lip? Buatan anak-anak Indonesia. Dasi yang Adit pakai beli di mana, Dit? Beli di pasar. Itu produk dari anak-anak Indonesia. Siapa tahu nanti kalian ada yang menjadi pedagang ya. Menjadi pedagang, jadi kawan-kawannya ditawari kalau beli di tempat saya ini asli dari produk buatan atau produksi dari usaha milik Aditya misalkan ya. Kemudian kita lanjut ke sila yang ke apa bunyinya? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contoh sila dari sila keempat yang bisa Menghargai pendapat orang lain. Oke, kata Haris, menghargai pendapat orang lain, benar nggak? Benar nggak? Ya benar, emang kita harus menghargai pendapat orang lain. Itu masuk ke dalam sila keempat. Apa lagi? Mendahulukan kepentingan bersama. Apa lagi selain mendahulukan kepentingan bersama? Ya, melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Mengapa kita harus musyawarah? Ya, contohnya kalau di kelas itu pemilihan ketua kelas harus kita lakukan dengan musyawarah, dipilih secara bersama-sama. Tidak ada yang memilih sepihak ya. Semuanya dipilih secara bersama-sama dan hasilnya dilaksanakan bersama. Sekarang sila yang kelima. Sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bisa memberikan gambaran itu pengamalan sila Pancasilanya yang seperti apa? Bersikap adil dalam setiap keadaan. Iya, kita harus adil. Seorang guru harus adil kepada semua muridnya. Murid yang mendapatkan nilai bagus ya dikasih bagus. Murid yang mendapatkan nilai kurang bagus artinya harus dibimbing lagi supaya mendapatkan nilai yang bagus. Itu tadi contoh-contoh dari sila-sila Pancasila atau pengamalan dari sila Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Yang di sini adalah kelompok 1. Ya, yang di ujung adalah kelompok 2. Ya, ini kelompok 3, ini kelompok 4
Dan yang di sini adalah kelompok 5. Setiap kelompok nanti ibu kasih tugas, ya. Setiap kelompok ibu memiliki tugas, yaitu memberikan contoh pengamalan di lingkungan sekolah dari sila-sila Pancasila. Nah, nanti tugas ini kalian salin di sebuah karton, ya. Kalian salin di karton. Nanti setiap kelompok maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan. Boleh dibuat variasi apa saja, terserah ya. Pakai pena ya. Pakai pena biar kelihatan ya. Iya boleh. Pakai pensil dulu, nanti ditebelin boleh juga. Silakan dikerjakan ya. Nama kelompoknya ditulis. Nah, silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan satu-satu, maju satu-satu per kelompok. Ayo, silakan ditulis ya. Nggak usah dibuat, misalkan dibuat enggak harus sama kayak ini ya, misalkan kayak gini. Pengamalan sila Pancasila. Kalian buletin, misalkan dibuat sini. Bulan lagi sila ke-1 ngapain aja. Sila ke-2 nggak harus sampai. Iya, nggak harus kotak, dibuat bulat juga boleh, dibuat kayak awan juga boleh, sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit ya. Nanti kalau sudah 10 menit, nanti kita acak kelompok mana yang mau maju tampil duluan. Itu dituliskan contoh-contoh sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian rasakan di rumah ya, yang kalian alami. Gak harus kota ya, dibuat sesuai dengan kreasi kalian juga boleh. Tapi kalian buat di kantor, boleh dibuat contoh-contoh.
dalam hidup bermasyarakat boleh, dalam hidup bertetangga juga boleh, ya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara juga boleh. Sudah? Ada yang sudah?
Kalau sudah, kalian ngambil undian untuk maju ke depan. Nah, ya, perwakilan kelompoknya silakan mengambil undian. Undiannya ada door prize-nya, nanti ini ada hadiahnya HP ya. Ya. Oke. Ayo dibuka undiannya, dapat apa? Dapat HP, kulkas, kipas angin, dapat apa? Ayo siapa yang dapat nomor 1? Ayo itu nomor 1. Ya, nomor 1 kelompok. Nomor 1 kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ya, nomor 1 kelompok 4. Jadi yang maju kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan ya, 3 orang maju ke depan. Sudah, kelompok 4 sudah siap? Ayo, kelompok 4 maju ke depan. Ayo, semuanya perhatikan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, sini silakan. Silakan Arti pegang. Siapa yang mau ngomong? Siapa? Nindi atau Sofi? Nindi, ayo Nindi, silakan. Dibacakan Nindi. Kenalkan dulu kelompoknya Nindi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi, saya dari kelompok 4. Kami akan pengalaman Pancasila. Ya. Sila pertama, melaksanakan sholat. Sila melaksanakan doa sebelum makan. Sila kedua, berbudi atas sesama manusia. Sila
bagaimana yang sudah disebutkan oleh kelompok 4? Apakah sudah sesuai pengamalan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai. Oke ya. Dari kelompok 4 tadi, sila pertama disebutkan sila pertama melaksanakan sholat. Betul nggak? Melaksanakan sholat itu masuk ke dalam sila yang pertama. Betul ya. Yang kedua di situ peduli antar sesama manusia. Benar ya? Kita dengan tetangga, dengan sesama harus saling peduli. Yang ketiga membeli produk buatan Indonesia. Ya, kita harus selalu membeli produk buatan dari Indonesia. Kemudian keempat mendahulukan kepentingan bersama, apalagi dalam kelas. Dalam hal tiket kita harus bersama-sama. Dan yang kelima menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kelompok 4 ini dipasang dulu. Sini kelompok 4. Kartonya kita pasang di sini. Silakan duduk kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa? Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan presentasikan hasilnya. Dikenalkan nama temannya, suaranya agak keras. Suaranya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Sila pertama, berdoa sebelum mengawali kegiatan. Sila kedua, saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Sila ketiga, menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Sila keempat, memilih ketua kelas. Sila kelima, rajin menabung. Ya, sila kelima tadi apa? Rajin menabung. Iya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah hasil diskusi kelompok 3 sudah sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Sudah sesuai semua? Ada yang mau menambahkan? Sudah sesuai ya? Ya, oke. Kalau sudah sesuai berarti benar ya. Di sila pertama berdoa sebelum mengawali kegiatan. Contohnya sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa kita berdoa? Supaya apa kok sebelum belajar kita berdoa? Ayo, supaya apa? Apa? Supaya apa, Nindi? Supaya apa? Kita sebelum belajar harus berdoa. Ya, supaya kata Magdalena supaya lebih mudah menghadapi atau mengerjakan soal. Apa lagi sih kasih? Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan. Kemudian supaya ilmu yang kita dapat memperoleh keberkahan. Oke, kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, kita pasang dulu sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nomor undian 03 akan menceritakan tentang pengenalan Pancasila. Contoh sila yang pertama adalah beribadah. Yang kedua berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga disiplin saat beribadah. Contoh sila yang kedua adalah mengikuti antar sesama manusia. Yang kedua bersikap tenggang rasa terhadap semua manusia. Sila yang ketiga adalah bangga dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua memakai produk buatan Indonesia. Sila yang keempat adalah mendahulukan kepentingan bersama. Yang kedua menghargai pendapat orang lain. Dan sila yang kelima adalah sikap adil dan gotong royong. Oke, itu tadi pengamalan sila-sila yang telah disebutkan oleh kelompok 2. Coba perhatikan, yang pertama beribadah, benar? Benar? Yang kedua berdoa. Kemudian yang ketiga disiplin saat beribadah. Ini artinya jika menjalankan sholat tepat waktu. Sila yang kedua peduli antar sesama. Ya benar, kita harus saling peduli. Terus bersikap tenggang rasa. Sila ketiga 4 dan 5. Benar ya? Ada yang mau menyanggah atau ada yang mau menambahi, atau kelompok 2 ini sudah sesuai? Sudah sesuai belum? Oke. Kalau kelompok 2 sudah sesuai, kita kasih tepuk apa ya? Tepuk mantul kata Arif. Ayo, kata Alif. Ayo kita beri dia tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Oke, kita klik dulu. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1, ya silakan. Ya, silakan kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah menunaikan sholat 5 waktu dan menjalankan ibadah puasa. Pengamalan sila kedua adalah peduli antar sesama dan bersikap tenggang rasa. Pengamalan sila ketiga adalah memakai produk buatan Indonesia dan melestarikan kebudayaan daerah. Pengamalan sila Pancasila keempat adalah melaksanakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Pengamalan sila kelima adalah bersikap adil dalam setiap keadaan dan menghargai hasil karya orang lain. Sudah disebutkan tadi, coba perhatikan ya yang lainnya. Sudah disebutkan tadi oleh kelompok 1. Sila yang pertama itu menunaikan sholat 5 waktu dan menjalankan ibadah puasa. Sesuai belum dengan sila yang pertama? Sesuai. Yang kedua, peduli antar sesama dan bersikap tenggang rasa. Sesuai belum? Sesuai. Peduli antar sesama. Ini contohnya apa coba? Sintia kasih. Kalau kita peduli dengan orang lain itu contohnya apa?
yang harus kita lakukan? Membantu orang lain yang kesusahan. Misalkan ada tetangga Cynthia kasih mau masak nggak punya beras. Nah, jadi Cynthia kasih ngasih beras nggak? Kasih supaya dia bisa makan. Contohnya lagi, ada tetangga nenek-nenek dia lagi berjalan tiba-tiba jatuh. Bagaimana yang kita lakukan? Apa membiarkan dia atau kita foto dulu, kita buat status lalu kita tolong? Terlebih dahulu. Jangan kalau ada orang jatuh kita foto dulu baru dibuat status. Kita tolong orang yang jatuh itu ya. Nah, yang ketiga, mana yang ketiga? Memakai produk buatan Indonesia dan melestarikan kebudayaan daerah. Coba ibu tanya dengan kelompok 3. Melestarikan kebudayaan daerah contohnya. Melestarikan kebudayaan daerah. Apa? Belajar menari. Belajar menari, kemudian belajar sekarang kalau di Telang Makmur kebanyakan hiburannya apa? Nah, kuda lumping atau jaranan. Jadi kita bisa belajar menari kuda lumping, itu melestarikan budaya daerah. Ya, kuda lumping itu dari mana? Dari Jawa. Berarti melestarikan kesenian yang ada di Jawa. Ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh kelompok-kelompok lain saat pemilihan ketua kelas. Dan yang kelima, mana kelima? Ini ya, bersikap adil dalam setiap keadaan. Ya, kita harus bersikap adil, terutama Bapak Ibu guru itu harus bersikap adil kepada semua muridnya. Oke, kita kasih tepuk apa untuk kelompok 2? Tepuk keren. Tepuk gujok. Oke, tepuk gujok. Ayo sama-sama tepuk gujok. Gujok, gujok. Gujok, gujok. Gujok. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Pasang dulu ya. Sini, adik. Duduk, duduk. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 urutan 5. Kelompok 5 urutan terakhir ini ya? Ya. Kelompok terakhir di urutan yang terakhir. Oke, silakan kelompok terakhir atau kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pengamalan. sila-sila Pancasila. Sila pertama, jalankan sholat subuh. Sila kedua, memiliki sikap menghargai dan tidak merendahkan orang lain. Sila ketiga, memiliki sikap rela berkorban. Sila keempat, melakukan musyawarah saat hendak memutuskan sesuatu. Sila kelima, bersifat adil dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, sudah selesai? Ya, itu tadi sudah dipaparkan oleh kelompok ke-5 dengan sila-sila Pancasila. Kata kelompok 5, sila pertama menjalankan sholat subuh. Sesuai belum? Sesuai. Sila kedua memiliki sifat saling menghargai. Sesuai dah? Sesuai. Sila ketiga memiliki sikap rela berkorban. Sesuai? Contohnya siapa yang rela berkorban ini? Para pahlawan yang dulu rela mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian sila keempat, melakukan musyawarah saat hendak memutuskan sesuatu. Sesuai belum? Sesuai.
siapa nanti ketuanya, apa yang harus kita lakukan, itu masuk ke dalam sila keempat, bermusyawarah. Kemudian yang terakhir, sila kelima, bersikap adil dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, kita kasih tepuk apa ya untuk kelompok kebutuhan ya, untuk kelompok kelima. Ya, tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, silakan duduk. Oke, semua kelompok sudah maju dan semua kelompok sudah mengerti tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila, ya. Ya. Nah, yang sekarang ada permainan, ya. Ibu punya permainan. Di depan ini ada tulisan apa? Oke, sekarang ibu tanya, kalau sila pertama itu simbolnya apa? Bentar, sini Rik, tempel dulu Rik. Sini Rik. Saya sampai lagi. Kita pegang dulu. Berarti ada kurang tinggi ya? Oke, sila pertama, silakan duduk. Lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya apa? Oke, sini ini. Ini ya. Nempel ini sila kedua. Sila ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Ayo Ardi, sini tempel Ardi. Pohon beringin. Ini sila yang ketiga nih. Sila keempat. Bukan kepala sapi. Kepala banteng. Ayo rapi pasang nih kepalanya banteng nih. Banteng siapa ini diambil kepalanya? Kemudian sila terakhir apa? Kapas. Ayo siapa yang sudah panen? Ini padinya ditempel dulu. Ada yang sudah panen? Baru mau ke sawah ya. Ayo siapa ya ini ya? Coba ini yang pilah, tempel pilah. Ya. Oke, sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan beserta simbolnya. Permainannya nanti setiap kelompok punya perwakilan. Di sini ada 5 orang, ya. 5 orang larinya loncat ya, loncat seperti ini ya. Nah, larinya loncat. Kemudian kalian memilih kertas sticky note, ini namanya kertas sticky note yang sudah ibu tulis. Kertas sticky note ini ada kata-kata acak dari sila pertama sampai sila ke-5. Tugas kalian ya mengambil kertas sticky note yang di sini kemudian ditempelkan. Ya kalian anggap sila keberapa? Misalkan sila ke-5 tempel di sila ke-5. Oke? Bisa dimengerti? Silakan perwakilan kelompoknya. 1 orang 1 dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2. Ini. Kelompok 2. Kelompok 2 Magdalena ya. Ya. Sini Magdalena. Kelompok 3. Nah, 4. 4. Nah, 5. Nah ya, kertas sticky note-nya ibu taruh di meja. Ngambilnya satu-satu ya, baru dipasangkan. Ibu acak kertasnya. Ini sudah ibu tuliskan pengamalan sila-sila Pancasila. Kalian nanti tugas kalian baca, kemudian kalian tempelkan mana yang sesuai.
awas ya. Oke, ini pengamalan sila-sila sudah Ibu tuliskan di sticky note. Silakan setiap kelompoknya maju dengan kaki apa ya namanya kalau permainan zaman dulu itu ya? Engklek ya? Apa ya? Inkling ya? Kalian jalannya inkling mengambil kertas ini kemudian kalian pasangkan di sini. Sebelumnya kita kasih semangat ya. Kita kasih tepuk semangat. Hitung dari hitungan 1 sampai 3 semuanya menghitung ya. Anggotanya dikasih semangat. 1, 2, 3. Silakan dipasangkan. Silakan dipasangkan sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Inkling kakinya. Pernah main inkling nggak di rumahnya? Inkling. Sekarang banyak main Android, kita main inkling ya. Ayo. Sampai habis kertas yang ada di atas meja. Kalau tidak cukup dinaikkan dulu. Dirapetin. Sudah? Yuk, dipasang.
kurasa sudah banyak yang mengerti, sudah banyak yang bisa. Ya. Jadi dari materi yang ibu berikan kepada kalian tadi, ibu harapkan kalian bisa menerapkannya dalam lingkungan sehari-hari. Kalian bisa menerapkannya di rumah kalian, berjanji dalam hati kalian, misalkan aku ingin menjalankan ibadah dengan tepat waktu. Misalkan saya ingin melaksanakan tugas piket di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang ibu harapkan dari kalian ya. Sebelum menutup materi ini, ibu ingin tahu bagaimana perasaanmu setelah selesai mengikuti pelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Sudah mengerti tentang pengamalan sila-sila dari Pancasila? Sudah, oke ya. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Karena pertemuan sekarang sudah mengerti, dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Dibaca-baca dulu materi hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah untuk kita semua. Diingat terus sampai walaupun kalian menempuh pendidikan yang selanjutnya, karena materi ini tidak akan bisa lepas tentang sila-sila Pancasila. Ya, siapa yang mau memimpin doa penutupnya? Silakan maju ke depan. Oke. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum pulang.